Hai cuy, welcome back to my channel. Kali ini aku mau ngebahas dua headset yaitu DBE WS100 dan Realme Buds 2. Kedua headset ini harganya nggak jauh beda ya, dan karena ada yang request jadinya aku buatin videonya. Kalau dilihat dari awal seperti ini, ya menurutku Realme praktis seperti ini. Udah ada strapnya untuk ngikat, sedangkan DBE WS100 nggak ada ya, jadinya pakai kawat bawaan dari headsetnya yang waktu kita pertama beli, yaitu harus ada lah. Kalau nggak ada kalian bisa pakai karet atau yang sejenisnya. Yuk langsung aja kita bahas dari ujungnya dulu ya, dari kualitas bahannya, dari ujung sampai ujung. Kita bahas dari jacknya dulu ya. Yang kalian bisa lihat jacknya itu yang DBE OS 100 gold plate, sedangkan yang Realme Buds 2 itu masih silver plated. Nah, untuk jacknya sendiri ini enggak L-shape ya, cuman sedikit melengkung seperti ini. Nah, kalau yang Realme Buds 2 itu flat, lurus-lurus aja. Padahal mahalan si Realme ya. Udah langsung ke kabelnya. Kalau dari segi kabel ini beda banget. Kalau yang Realme kabelnya itu lebih kayak nilon gitu ya. Sedangkan DBE dia lebih ke karet gitu ya. Ini yang Realme bisa kalian lihat serat-seratnya itu. Dia dilapisi sama nilon. Kalau yang DBE masih karet ya ini. Tapi kabelnya tuh jadinya lebih tebal si DBE. Kalau untuk kabel aku lebih suka yang DBE ya. Ketika digulung habis itu dilepas kita mau pakai itu lebih gampang, nggak apa ya, nggak terlalu susah untuk mengurai si kabelnya ini. Apa ya bahasa Jawanya, membulat gitu ya. Tapi untuk kedua jenis kabel ini menurutku sih sama-sama bagus. Dan kalau kita naik ke splitternya, nah splitternya di sini DBE sama Realme itu sama ya. Mereka itu nggak langsung nyambung ke mic, tapi dikasih splitter seperti ini dulu, baru di atasnya ada micnya. Yang DBE ada logo DBE-nya, ada tulisan DBE. Sedangkan yang Realme polosan aja, nggak ada tulisan atau lambang R, dan nyambung ke bagian splitternya yang kabel menuju ke housing. Kalau yang Realme itu dia itu udah nggak nilon lagi yang di sini ya, tapi udah mulai karet. Nah, kalau yang DBE dia masih sama sih, teksturnya masih sama, cuman lebih kecil. Untuk kedua headset micnya ada di sebelah sini, di bagian kanan semua micnya. Bisa kalian lihat ini di sebelah kanan semua micnya. Nah, kalau DBE masih ada pengaturan kabelnya di sini untuk ngerapiin ya, lebih rapi jadinya. Kalau Realme nggak ada, dia langsung memanjang gitu aja. Dan micnya di sebelah kanan. Kalau kita lihat micnya, pengaturan di micnya itu ada beberapa tombol. Di Realme ada 3 ya tombolnya ya, yang di volume down dan volume up. Nah, di tengah-tengahnya ini ada tombol, biasanya sih untuk play pause music ya. Sedangkan di DBE tombolnya cuman satu, nggak ada pengaturan volume, cuman tombol play pause aja, dan lebih memanjang yang Realme. Kita langsung ke housingnya. Nah, ini housing dari Realme, ada warna-warna kuningnya di bagian kabel, di ujung kabel yang nyambung ke housing. Ada logo R-nya juga, dan ini plastik ya. Sedangkan di DBE dia ada aksen kayunya, warnanya silver dan ada coklat-coklat aksen kayu. Nah, kalau di Realme itu ada magnetnya, ini. Kalau di DBE nggak ada. Ini tipe open back, kalau yang Realme close back. Kalau yang open back tuh sunsetnya katanya lebih luas. Dan kalau untuk ujung nozzle-nya di Realme dia melengkung ya, melengkung seperti ini. Bisa kalian lihat di sini, dia melengkung ke dalam. Kalau DBE itu lurus, tapi keduanya punya ciri khas ya. Kalau kalian main game di tempat yang sedikit redup cahaya, itu RL-nya di Realme itu di sebelah sini. Nah, DBE di daerah sini juga, di ujung karet yang ke housing. Jadinya agak susah ngelihatnya ya kalau di cahaya-cahaya redup gitu. Kalian bisa lihat kalau di Realme, kalian bisa lihat bagian nozzle-nya. Nah, posisinya seperti ini, yang ini nih kanan, yang ini kiri. Atau kalian bisa lihat di bagian mic-nya. Mic-nya itu ada di sebelah kanan. Dan kalau DBE walaupun nozzle-nya lurus, nggak masuk ke dalam, flat aja, tapi tetap kalian bisa lihat dari posisi mic-nya. Posisi mic-nya itu ada di sebelah kanan, jadinya kalian nggak perlu bingung nentuin mana kanan dan kirinya.
walaupun nozzle-nya ini flat, nggak ada ciri khasnya sama sekali. Yang nentuin di mana kanan dan kirinya kalian bisa lihat dari mic-nya. Kalau yang ada mic-nya itu artinya di sebelah kanan. Untuk kualitas main gamenya, kedua headset ini nggak jauh beda. Yang udah aku rasain dari beberapa kali main pakai headset ini, suaranya itu nggak jauh beda. Cuman di Realme itu treble-nya lebih tinggi daripada yang punyanya DBE, dan volumenya juga lebih besar yang Realme. Jadi kalau kalian pakai volume yang sama, misalnya di volume 80%, memakai headset DBE WS100 dan tiba-tiba kalian ganti ke yang Realme, suaranya itu lebih nendang jadinya. Harus dikurangin lagi jadi sekitar 70% gitu. Suaranya lebih tinggi yang Realme ya. Dan kalau untuk step lumayan terdengar jelas, keduanya aman-aman aja sih menurutku, yang nggak ada yang aneh atau suaranya mirip step musuh itu menurutku sih nggak ada, masih oke kedengaran step musuhnya. Untuk suara tembakan juga sama aja, cuman ya memang Realme memang lebih kenceng treble-nya, jadinya di suara tembakan itu agak nendang di telinga. Dan kalau step di building itu keduanya sih menurutku ya sama sih ya. Kalau rame gitu, ada beberapa squad ya, ada battle lah di situ ya, suaranya itu lumayan agak campur aduk ya di situ ya. Jadi kalian harus terbiasa sama headset ini biar kalian tuh paham waktu di kondisi-kondisi rame. Soalnya kedua headset ini tuh sedikit beda karakternya. Dan kalau untuk dengerin musik atau nonton film, podcast gitu, menurutku sih keduanya aman-aman aja ya. Nggak ada masalah sih kalau untukku sendiri ya. Dan kalau untuk suara mic-nya kira-kira seperti ini. Yo, ini adalah suara dari earphone Realme Buds 2. Kira-kira seperti ini suaranya. Kalau untuk sekedar ngomong in game atau nelpon itu ini udah lebih dari cukup lah. Suaranya lumayan jelas. Posisinya normal aja sih, dipakai di telinga gitu, nggak ada ditempel-tempelin kemana-mana. Cek 1111. Ya, ini adalah suara yang diambil dari DBE WS100. Kira-kira seperti ini suaranya. Kalau untuk sekedar ngobrol di in game ini kurasa udah cukup ya, suaranya udah lumayan bagus. Dan kalau untuk nelpon juga nggak jelek-jelek amat suaranya, kira-kira normalnya segini lah. Ini headsetnya terpasang di telinga dan kondisi mic-nya yang ngegantung gitu aja sih, standar pemakaian ya, nggak ada di deket-deketin mic-nya. Ya, itu dia suara mic dari kedua headset ini. Kalian bisa nilai sendiri mana yang menurut kalian cocok untuk kalian. Kalau menurutku posisi mic-nya sih masih oke ya, nggak terlalu jauh dari housingnya, jadinya suaranya lumayan kedengeran lah. Kalau untuk tingkat kenyamanannya, kalau dipakai lama-lama headset ini nggak ada masalah sih kedua headset ini, walaupun yang Realme nozzle-nya ngelengkung, yang DBE ini lurus. Kalau di telingaku sih keduanya masih enak-enak aja. Ear tips-nya juga enak keduanya, jadi nggak ada yang tak komplain kalau masalah kenyamanan. Enak untuk dipakai lama, fittingnya di telinga juga menurutku sih enak. Dan kalau dari segi harga, yang DBE ini lebih murah ya, sekian ribu, lagi 20.000 apa belasan ribu gitu dari yang Realme. Yang DBE kalian bisa dapat di harga 120-an, kalau di Realme ini 140-an kalau nggak salah harga ya. Ini harganya bisa kalian lihat di sini. Kalau dari segi harga lebih worth it mana? Kalau menurutku pribadi, aku lebih mending ngambil yang DBE, soalnya suaranya lebih ngebass dikit daripada yang Realme Buds 2. Lain itu jacknya sudah gold plated yang DBE, sedangkan yang Realme masih silver plated. Jadi menurutku sih masih oke yang DBE dari segi harga ya. Kalau dari segi kepraktisan ya lebih praktis si Realme. Ya, sejauh ini nggak ada kendala sih dari kedua headset ini. Aku sih suka-suka aja make dua headset ini. Worth it lah kalau kalian punya dana lebih dan suka sama tipe yang kayak Realme, ya kalian bisa ambil yang Realme. Tapi kalau budgetnya kurang dari 140.000 ya kalian bisa ambil yang DBE. Sama-sama enak, cuman kalau aku sendiri pribadi lebih milih yang DBE WS100. Segitu aja yang bisa aku jelasin ke kalian. Kalau masih ada yang ditanyain, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran, bisa mampir juga di kolom komentar. Ya, sekali lagi ini pengalaman pribadiku sendiri, mungkin bisa beda dengan kalian. Ya, kalau ada salah-salah mohon maaf. Makasih yang udah nonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Thank you.